Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Ernawati dengan NIM 270302536162. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan D3 Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 4 fase B SD Negeri 3 Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita belajar lagi pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kalian memulai pelajaran, kita berdoa terlebih Dahulu. Ya, pakai tepuk ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bertulis semua, ayo memperhatikan saatnya berdoa. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Afgan, Alfarisi, Alvin, Aswan, Ayub, Aska Karen, Damas, Dinda. Oh, sakit, Dinda sakit. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, kalian semuanya berdiri semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, saya berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat di lambung Nusantara. Terima kasih bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semuanya boleh duduk kembali. Ya, sebelum melanjutkan materi, kita juga menghafal suratan pendek. Ya, kita menghafal surat pendek Al-Kafirun. Karena kemarin kan kita sudah belajar tentang keragaman agama. Kita sekarang berarti menghafalkannya surat Al-Kafirun. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun wa la
ini kita berjalan dengan lancar. Minggu lalu kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Ya, indahnya saling menghargai. Coba sekarang sebutkan suku yang ada di Indonesia itu suku apa saja? Jawa. Terus Sunda, Betawi, apa lagi? Dayak. Apa lagi Mbak? Apa? Suku Minang. Iya. Banyak sekali ya. Kalau tentang agama, coba sekarang agama apa saja yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, berarti kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Coba sekarang Bu Guru tanya, apakah kalian pernah mendengar kata-kata balik? Pernah mendengar atau tidak? Mas Marvin pernah mendengar? Apa coba Mas Marvin? kedewasaan bagi seorang muslim. Iya, kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Ya, ini. Ya, tapi sebelumnya kita itu coba kalian ini diperhatikan ya. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita awalnya apa langsung besar ini? Tidak ya. Kita bagaimana awalnya? Dari bayi. Terus apa lagi? Balita, anak-anak, remaja, dewasa, ya pinter. Kira-kira saat ini kalian itu di posisi yang mana? Di posisi yang ketiga. Tapi yang ini ya. Ya, posisi anak-anak. Ya, karena kalian ini masih di posisi anak-anak. Berarti setelah anak-anak kita besok akan menjadi remaja, dewasa, dan tua seperti kakekmu, seperti bapakmu. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik itu mampu menyebutkan tanda-tanda apa? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Dan yang kedua adalah peserta didik itu mampu memahami tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah peserta didik itu mampu melaksanakan kewajiban bagi orang yang sudah balik. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari. Ya, coba apa sih mengapa usia balik itu disebut sebagai awal seorang wajib menjalankan syariat Islam? Mas, coba apa? Apa coba? Mas Ayu? Apa Mas Ayu? Cara memahami kewajiban agama seperti sholat, puasa, menutup aurat, serta menjauhi larangan Allah. Iya, pinter. Berarti mengapa kita harus apa? Kita disebut sebagai awal seorang wajib menjalankan syariat Islam. Sholat, mengaji, apa lagi? Menuntut ilmu. Ya, itu adalah kewajiban seorang muslim atau kalian mencapai usia balik. Ya, coba bareng-bareng dibaca. Balik secara bahasa adalah sampai. Ya, sedangkan secara istilah. Ya, secara istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Bagi laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, dan bagi perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Ya, ditandai dengan menstruasi. Ya, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu yang pertama apa? Tentang mimpi basah. Menstruasi atau belum? Apa? Mimpi basah itu
balik walaupun kalian itu belum mimpi basah atau menstruasi. Berarti kalian apa? Berkewajiban sholat, berkewajiban menutup aurat, berkewajiban menutup ilmu. Iya, walaupun Bu, saya umurnya udah 15 tahun, tetapi saya itu belum menstruasi atau belum apa namanya? Belum mimpi basah. Apakah saya itu sudah boleh? Sudah. Wajib ya. Ini adalah tata cara mandi wajib. Coba dibaca bareng-bareng yuk. 1. Lihat nadi. Terus mencuci kedua telapak tangan sebanyak berapa kali? Yang ketiga mencuci alat kelamin. Yang keempat membersihkan tangan kiri. Terus sempurna. Yang keenam menumpahkan air pada anggota badan semuanya ya. Yang terakhir membasuh kaki. Ya, ini adalah tata cara kita mandi wajib. Ada niat, ada mencuci tangan, ada mencuci alat kelamin, ada membersihkan tangan kiri. Ya, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang pertama bagi laki-laki. Coba ciri-cirinya itu apa saja? Mengalami mimpi basah. Yang kedua, tubuhnya jakun ini ya. Apakah punya kalian sudah ada nih? Ya. Yang ketiga, tubuhnya kumis dan jenggot. Ya, misalnya kalau yang sudah akhir-akhir sudah ada kelas 6 atau SMP, biasanya tubuhnya jenggot. Ya, jenggot. Yang keempat, tubuhnya rambut halus pada yang melakukan kelamin. Ya, misalkan kalian sudah mengalami ciri-ciri tersebut, kalian gak usah panik. Kok di ketiak saya kok ada rambutnya? Itu tidak usah panik. Itu berarti kalian sudah menandakan kalian sebagai anak yang sudah balik. Dan yang terakhir, ya, suaranya itu membesar. Biasanya anak yang suaranya membesar itu biasanya setelah apa? Setelah sunat. Ya, ini yang kedua tentang tanda-tanda bagi anak perempuan. Yang pertama apa? Coba dibacakan bareng-bareng. Ya, mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, pinggul. Yang ini mana pinggul? Ya, ini pinggul. Pinggulnya biasanya itu mulai membesar dan payudaranya itu mulai membesar. Yang ketiga, juga tumbuhnya rambut di dalam ketiak lakukan kelamin. Yang keempat, kulit perempuan dan laki-laki itu biasanya berbeda. Kalau kulit perempuan itu pasti akan lebih halus. Ya. Dan yang kelima, mengalami perubahan yang emosi. Dan yang berapa itu? Yang keenam adalah mulainya tumbuh jerawat. Apakah di sini ada yang sudah mulai tumbuh jerawat? Belum ada? Ini kewajibannya. Kewajiban bagi apa? Kewajiban setelah usia kalian balik. Ya. Kewajibannya itu apa saja? Sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu. Kita bikin dulu ya. Ya, melakukan SPG tentang apa? Tepuk tanda dewasa. Ya, kita bareng-bareng biar semangat ya. Tepuk tanda dewasa. 1, 2, 3. Bila tepuk tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, memimpi rasa bagi pria wanita, keluarga untuk wanita. 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau kabel berdarah dan tidak mimpi basah, wajib di syariah. Ya, itu adalah tepuk tanda dewasa. Bu Guru akan
membagikan LKPD sesuai dengan kelompok. Berarti ini sudah sesuai kelompok? Sudah ya. Ya, nanti Bu Guru kasih tugas kelompok kalian satu-satu, 1, 2, 3, 4, ada 5 kelompok ya. Nanti setelah kalian menyelesaikan tugas kelompoknya, kalian itu maju ke depan dan mempresentasikan. Ya, kalian nanti harus semuanya ya. Oh, kelompok 2. Ya, sebentar ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5. Sudah sampai mana? Mana Mbak? Mbak Lili? Ya. Sudah di rumah kan? Ya, udah selesai semuanya ya? Ya, sudah. Ya, sekarang kelompoknya Mas Fahmi coba semuanya ke depan untuk mempresentasikan. Ya, sama pertanyaannya ya, Mas? Ya, ini nanti dibaca semuanya sama pertanyaannya dan sama jawabannya. Nanti gantian membacanya ya. Oke? Ya, coba Mas Fahmi. Yang lainnya berenang. Ya, yang lainnya berenang. Ya, sudah. Mas Fahmi coba. Bisa ya? Yang mau membaca siapa saja? Alvin, apa ke sini? Balik yang ditandai Semuanya. Balik yang ditandai dengan mimpi basah berdasarkan ilmu fikih. Orang yang sudah balik telah dianggap mukallaf. Orang yang dikenangi kewajiban
dan nilainya ini masih di bawah itu, berarti kalian besok melaksanakan remedi. Remedi siapa? Berarti kalian mengerjakan lagi yang lebih mudah, yang nggak apa-apa ya. Ya coba semuanya duduk semuanya coba. Ya tadi kesimpulan pada pagi hari ini. Kesimpulannya pada pagi ini materinya yang pertama adalah apa? Menyambut usia balik adalah bahwa balik itu menandai kedewasaan dan mulainya itu seseorang memiliki kewajiban syariat agama yang ditandai dengan perubahan fisik seperti haid dan mimpi basah. Ya, dan yang kedua itu kalian jadi tahu tanda-tanda apa namanya? Tanda-tanda balik menurut ilmu apa? Menurut ilmu biologi, menurut ilmu fikih. Dan kewajiban apa saja yang dilakukan setelah kalian memasuki usia balik? Apa kewajibannya? Sholat. Terus? Menuntut ilmu. Menuntut aurat ya. Kewajibannya setelah kita balik, kita itu berkewajiban untuk menutup aurat, sholat 5 waktu, dan apa? Dan menuntut ilmu. Yaitu adalah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya apa tidak? Apa? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Ya, kita minggu depan, pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, besok kalian perlu mempersiapkan visi kalian, terus perlu mempersiapkan buku dan alat tulis di bawah. Semuanya jangan sampai, saya tidak bawa buku, jangan seperti itu ya. Maka ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya mungkin hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.